warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Luar biasa ya, sehat-sehat kayaknya itu. Ya, Oke, pada pertemuan kali ini kan pertemuan pertama. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin saya akan pandu. Oke, ini kan pertemuan pertama. Nah, berarti saya sebelum materi, saya akan menjelaskan tentang RPS, terus kontrak, apa aja yang nantinya selama 1 semester ke depan yang akan kita pelajari. Oke, ini adalah RPS saya selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliahnya adalah akuntansi manajemen dengan kode mata kuliahnya EKMA 002. Program studinya adalah S1 akuntansi semester 4. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Dosen pengampunya adalah saya. Nah, ini ada CPL, capaian pembelajaran atau learning outcomes untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi kalian nanti akan mendapatkan 4 poin, Rek. Jadi dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Dari sikap, kalian itu capaian pembelajarannya adalah untuk menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Jadi etikanya juga di apa ya atau di sini sikapnya contohnya adalah nggak nyontek ketika ujian, terus habis itu juga untuk tugasnya juga gitu ya. Nah, untuk yang kedua sikapnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk yang poin kedua adalah keterampilan umum, di sini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan juga terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Berikutnya, teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, yaitu adalah perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan juga pengendalian. Dan fungsi organisasi yaitu adalah pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Yang poin kedua untuk pengetahuan adalah menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Jadi kalian diharapkan ini capaian pembelajarannya, mata kuliahnya adalah mampu menjelaskan ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang kedua adalah mampu menjelaskan konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Yang poin ketiga adalah mampu merumuskan dan menganalisis konsep ABC dan ABM, yaitu adalah Activity Based Costing dan juga Activity Based Management. Tujuh adalah mahasiswa mampu menilai, menganalisis keputusan taktis. Poin 8 adalah mahasiswa mampu untuk menilai dan menganalisis biaya dan produktivitas. Poin ke-9 adalah menjelaskan dan menganalisa konsep balance scorecard. Jadi 9 ini adalah capaian pembelajaran yang nantinya juga subbabnya atau babnya yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi untuk pertemuan pertama nanti saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen itu sendiri. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar terhadap pemahaman pentingnya akuntansi manajemen pada suatu organisasi. Hal ini akan mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Materinya seperti yang tadi saya jelaskan, ada ruang lingkup akuntansi manajemen. Ini adalah pertemuan pertama, tadi saya sudah menjelaskan, selain kontrak perkuliahan, saya juga membahas tentang ruang lingkup akuntansi manajemen. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Saya itu metode pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan student center learning. Maksudnya adalah mahasiswa itu pembelajaran ini terpusat dari mahasiswa
yaitu adalah kalian diharapkan interaktif, holistik, integratif, dan juga nanti kolaboratif satu sama lain. Nanti juga ada diskusi kelompok, karena memang akuntansi manajemen ini kan untuk awal-awal mungkin masih teori, jadi belum ada hitung-hitungannya. Nanti mungkin untuk bab 3, 4 kita sudah mulai ada hitung-hitungannya. Nah, untuk metode evaluasi pembelajaran atau nilai akhir, ini adalah range dari nilai A sampai E. A bobotnya 4, angkanya adalah 80 sampai dengan 100. Sampai dengan E itu adalah 0 sampai dengan 39,99. Walaupun saya berharap bahwa kalian di sini tidak ada yang mendapatkan nilai E. Tugas perkuliahan itu nanti ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individu ada 2, yaitu adalah membuat ringkasan materi kuliah setiap babnya. Jadi saya berharap bahwa kalian itu belajar terlebih dahulu di rumah, sehingga ketika kita di kelas sudah ada bahan yang kalian peroleh di tugas itu. Jadi ringkasan materi perkuliahan itu tugas setiap minggunya. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan contoh kasus. Jadi nanti setiap akhir sesi, kalau memang kita ada hitung-hitungannya, saya akan selalu memberikan tugas yang nantinya akan dikumpulkan pertemuan mendatang. Itu untuk tugas individu. Berikutnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok nanti mungkin ini adalah membuat modul dengan ketentuan setiap kelompok memilih salah satu bab yang sudah dipelajari, atau nanti juga bisa contoh kasus seperti balance scorecard. Penilaian saya adalah untuk kehadiran 15%, tugasnya adalah 20%. Tugas itu terbagi, tadi kan ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu 10%, tugas kelompoknya juga 10%. Terus partisipasi atau keaktifan di kelas itu 20%. Baik yang bertanya, memberikan pendapat, itu termasuk adalah partisipasi atau keaktifan di kelas. Berikutnya adalah UTS dan UAS. UTS 20% dan UAS 25%. Jadi nanti nilai kalian itu adalah jumlah dari masing-masing poin itu. Jadi kalau kehadiran, kalau memang kalian penuh selama 1 semester, berarti nanti otomatis 15%. Mungkin itu adalah RPS yang bisa saya jelaskan dan kontrak. Oke, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar terhadap pemahaman pentingnya akuntansi manajemen pada suatu organisasi. Hal ini akan mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan atau decision making. Referensinya tadi adalah Eisenhower, adalah buku yang wajib. Itu kita selama... Nah, ini adalah peraturan kelas. Terlambat itu paling lambat 30 menit. Terus harus memakai sepatu. Ini kebanyakan adalah yang cewek. Sepatunya itu bukan wedges ya. Jadi sepatunya itu yang tertutup depan dan belakang. Terus berpakaiannya juga yang ditentukan perkuliahan yang berlaku di Untak. Jadi yang harus berkerah, bukan kaos oblong. Itu mungkin yang dari saya, RPS dan kontrak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Topik kita hari ini, yang pertama adalah pengertian dan tujuan akuntansi manajemen. Yang kedua adalah perbedaan akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Yang ketiga adalah akuntan manajemen. Yang keempat adalah tema baru akuntansi manajemen. Jadi selama hari ini kita akan mempelajari 5 poin ini, kode etik akuntan manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih kira-kira fungsi manajemen jika dilihat dari perencanaan,
koordinasi, dan pengendalian. Mungkin dari perencanaan dulu deh, siapa yang mau menjawab? Apa fungsi manajemen jika dilihat dari perencanaan? Siapa mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Bella. Fungsi manajemen perencanaan itu manajemen berfungsi dalam hal merencanakan aktivitas apa yang akan dilakukan perusahaan ke depannya dan juga anggaran apa yang akan dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Oke, terima kasih Bella. Ada lagi yang lain? Perencanaan? Oke, oke, sudah. Perencanaan, iya. Fungsi manajemen sebagai perencanaan adalah berarti dia itu sebelum kita melakukan apapun, kita harus merencanakan apa aja yang harus kita persiapkan, baik dari kebijakan maupun tentang keuangannya. Itu. Jadi fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah koordinasi. Kira-kira apa fungsi manajemen jika dilihat dari koordinasi? Bu, Tutus. Saya tuh siapa? Oke, Tutus, silakan koordinasi. Iya, di fungsi manajemen dalam hal koordinasi itu untuk menjaga, untuk mengatur supaya rencana yang sudah dibuat bisa berjalan sesuai dengan harapan, nggak melenceng atau nggak sesuai dengan rencana awal, gitu. Oke, koordinasi berarti tadi udah direncanakan nih. Berikutnya adalah koordinasi di tiap lini gitu. Jadi satu dengan yang lain bisa saling bekerja sama dan berkoordinasi. Nah, yang poin ketiga adalah pengendalian. Kira-kira apa sih fungsi manajemen jika dilihat dari pengendalian? Ibu, Teguh mau jawab, Ibu. Oh iya, silakan Mas. Ya, jadi terkait dengan pengendalian ini, agar apa yang sudah direncanakan, yang sudah dikoordinasikan, itu nantinya dapat dicapai, Ibu, dengan melakukan pengendalian itu. Jadi, ibaratnya agar semua yang sudah direncanain itu tidak melenceng dari harapan. Benar. Terima kasih Mas. Jadi memang tadi sudah direncanakan nih, udah direncanakan dari awal. Terus berikutnya adalah koordinasi, udah dikoordinasikan lah. Kalau nggak dikendalikan, takutnya kan apa yang udah direncanakan itu nggak sesuai dengan yang diharapkan di awal gitu. Maka dari itu perlunya adanya pengendalian. Jadi fungsi manajemen itu ada tiga, perencanaan, koordinasi, dan juga pengendalian. Slide berikutnya adalah pengertian dan tujuan akuntansi manajemen. Ini adalah akuntansi manajemen adalah proses mengubah kejadian ekonomi menjadi suatu informasi untuk pihak internal perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Ini tujuan akuntansi manajemen yang pertama adalah menyediakan informasi yang dipergunakan dalam menghitung harga pokok produk, jasa, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Poin kedua adalah menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang poin ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi itu adalah tujuan akuntansi manajemen. Untuk masing-masingnya, yang pertama adalah pengguna utama. Tadi di slide sebelumnya, akuntansi manajemen itu pengguna utamanya adalah internal. Kalau akuntansi keuangan, penggunanya adalah eksternal. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan apa sih maksudnya kok ada pengguna utama? Kalau akuntansi manajemen internal, kalau akuntansi keuangan adalah eksternal. Silahkan. Saya, Bu. Saya siapa? Tarisa. Tarida. Oke, silahkan Mbak. Kalau akuntansi keuangan itu kan penggunanya pihak eksternal, itu bisa investor, kreditur, atau yang menganalisis keuangan. Sedangkan kalau dari akuntansi manajemen, pihak internalnya itu adalah pihak yang ada di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, sudah Mbak Tarisa? Sudah. Oke, benar jawabannya. Jadi kalau akuntansi manajemen itu pengguna utamanya adalah pihak internal. Siapa itu? Manajemen. Pihak dalam gitu. Maksudnya gimana? Ya, nanti kan akuntansi manajemen itu kan outputnya adalah kebijakan. Otomatis yang paling membutuhkan itu adalah pihak internal. Nggak mungkin kebijakan satu perusahaan terus langsung
di up di luar gitu, di eksternal itu nggak mungkin. Otomatis akuntansi manajemen itu memang yang pengguna utamanya adalah pihak internal. Siapa itu? Pihak manajemen. Nah, tapi kalau akuntansi keuangan, proses pengguna utamanya adalah pihak eksternal. Akuntansi keuangan itu kan outputnya adalah laporan keuangan. Perusahaan itu dikatakan sehat, sakit, itu jika dilihat dari laporan keuangannya. Pihak eksternal di sini yang dimaksud adalah investor. Jadi kalau investor ingin menanamkan modalnya, pasti mereka akan atau butuh laporan keuangannya. Gitu. Lagi tadi, apakah akuntansi manajemen nggak butuh laporan keuangan? Butuh, cuman yang lebih berkepentingan itu adalah pihak eksternal, yaitu investor. Oke, yang poin kedua, pembatasan proses dan masukan. Akuntansi manajemen tidak dibatasi oleh standar, kalau akuntansi keuangan dibatasi oleh standar. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Saya Saya, Bu. boleh nggak, Bu? Saya tuh saya tuh mana? Siapa dulu? Tutus. Tutus, oke Tutus. Jadi kalau akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu, akuntansi keuangan dibatasi oleh standar. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan, itu ada standarnya. Entah itu menggunakan IFRS ataupun SAK etap. Sedangkan akuntansi manajemen tidak ada standarnya karena dibuat dan digunakan oleh masing-masing perusahaan. Gitu. Oke, ada lagi tadi yang kayak tadi yang jawab saya Bu, 2 orang deh. Tutus sama siapa? Ya, Tariza. Tarisa, silakan Mbak. Kalau akuntansi keuangan itu kan ada standarnya yaitu PSAK. Tapi kalau dari akuntansi manajemen itu standarnya tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Oke, sudah Mbak Tarisa? Sudah, Bu. Oke, saya simpulkan. Jadi kalau akuntansi manajemen itu maksudnya tidak dibatasi oleh standar adalah mereka itu tidak ada batasannya gitu, tidak ada standarnya. Tapi kalau akuntansi keuangan itu dibatasi oleh standar. Tadi Mbak Tutu sudah ngomong ada yang IFRS untuk internasional, kalau Indonesia itu adalah PSAK gitu. Maka dari itu kalau akuntansi keuangan kalian nggak bisa kalau nggak ada standarnya karena memang standarnya sudah jelas. Kalau internasional adalah menggunakan IFRS, tapi kalau yang di Indonesia itu menggunakan PSAK. Tapi kalau akuntansi manajemen tidak dibatasi, jadi nggak ada pembatasan untuk akuntansi manajemen gitu. Oke, yang poin ketiga adalah jenis informasi. Akuntansi manajemen, keuangan dan non keuangan, tapi kalau yang akuntansi keuangan adalah keuangan aja. Maksudnya gimana itu? Ada yang mau memberikan pendapat? Bila, Bu. Siapa di sini, maaf? Bila. Oke, silakan Mbak. Kalau akuntansi manajemen itu informasi yang akan dihasilkan itu berupa keuangan seperti rencana terkait anggaran atau ABC tadi itu, Bu. Sama non keuangan itu berkaitan seperti penilaian tentang sumber daya manusia di dalam perusahaannya itu seperti apa, dan juga kinerjanya itu sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu informasi yang akan disajikan itu hanya keuangan berupa laporan keuangan yang ada 5 macam itu. Terima kasih Mbak Bella. Ada lagi yang lain atau idem sama? Nah ini, akuntansi manajemen historis dan masa depan. Kalau akuntansi keuangan adalah historis. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Oke, kalau akuntansi manajemen itu dia orientasi waktunya historis dan masa depan karena akuntansi manajemen melaporkan kegiatan yang sudah berlalu dan juga kegiatan yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Hal itu bisa direka-reka karena akuntansi manajemen sudah menilai bahwasanya yang lalu sudah terjadi sedemikian. Berarti kira-kira apabila kegiatan kita plan kita A, maka di masa depan akan terjadi hal seperti ini gitu. Kalau akuntansi keuangan hanya bisa berorientasi waktu historis karena akuntansi keuangan itu mencatat hal yang memang sudah terjadi dan ada buktinya. Seperti itu. Oke, terima kasih adalah waktu pelaporan.
akuntansi manajemen fleksibel, kalau akuntansi keuangan kurang fleksibel. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu, siapa itu? Ariza. Oke, silakan, Mbak. Kalau akuntansi manajemen itu fleksibel karena laporan akuntansi manajemen itu bisa dilaporkan dalam periode bulanan, 1 tahun atau setengah tahun, bahkan mingguan juga bisa. Tapi kalau akuntansi keuangan itu kurang fleksibel karena pelaporannya itu harus 1 periode, yaitu 1 tahun. Oke, mungkin yang lain juga sama ya. Jadi kalau waktu pelaporan, kalau akuntansi manajemen itu lebih fleksibel, karena mungkin kebijakannya bisa kapan aja, bisa pagi, nanti siangnya ganti, ataupun setiap harinya juga ganti, atau 2 hari sekali ganti juga nggak apa-apa kalau akuntansi manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan untuk waktu pelaporan mereka tuh lebih kurang fleksibel. Kenapa? Karena laporan keuangan itu nggak mungkin yang mereka buat yang ya saya pengennya 3 jam sekali kayak gitu. Itu kurang fleksibel seperti itu. Laporan keuangan ya kalau nggak tahunan ya bulanan seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah bentuk laporan anggaran. Kalau akuntansi manajemen berupa anggaran dan laporan biaya, kalau akuntansi keuangan tetap laporan keuangan. Laporan keuangan. Berikutnya yang terakhir adalah keluasaan. Kalau akuntansi manajemen multidisiplin ilmu, jadi keilmuannya dari berbagai ilmu gitu ya. Nggak hanya keuangan aja, bisa juga dari manajemennya. Terus tapi kalau yang akuntansi keuangan itu lebih sempit. Dia pure hanya keuangan aja. Itu perbedaan antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Nah, ini sistemnya adalah model operasional kode etik akuntan manajemen. Pasti yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah memegang janji, yang keempat adalah kesetiaan, dan keenam adalah kepedulian terhadap sesama, ketujuh adalah penghargaan pada orang lain, kedelapan adalah kewarganegaraan yang bertanggung jawab, 9 adalah pencapaian kesempurnaan. Yang terakhir adalah akuntabilitas. Itu adalah kode etik akuntan manajemen. Ini juga ada Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Kode etiknya adalah kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etika. Nah, tadi itu kan saya menjelaskan bahwa ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Mungkin untuk pertemuan pertama kalian kan belum resum. Jadi di sini ada tugas individunya adalah berikut ini adalah tindakan-tindakan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi perusahaan. Nah, jadi kalian tugasnya adalah mana yang termasuk akuntansi keuangan, mana yang termasuk akuntansi manajemen. Contoh, poin pertama, penyusunan laporan yang merinci laba dari setiap pelanggan. Kira-kira menurut kalian itu termasuk akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan? Siapa mau menjawab? Poin Teguh, pertama. Oke, silakan Mas. itu kalau menurut Teguh sih masuknya ke akuntansi manajemen nih, Bu. Kenapa demikian? Karena kalau di akuntansi di keuangan itu biasanya nggak sampai rinci seperti itu. Nah, mungkin tujuan dengan merinci hal-hal terkait dengan laba dari setiap pelanggan bisa jadi akan menjadi dasar manajer untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu pada pelanggan. Misalnya pemberian bonus pada saat hari raya disesuaikan dengan laba yang mungkin dikontribusikan oleh masing-masing pelanggan. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Tadi Mas Teguh ngomongnya adalah penyusunan laporan yang merinci laba dari tiap pelanggan itu termasuk akuntansi manajemen. Ada mungkin yang jawab yang termasuk akuntansi keuangan? Enggak ada ya, karena memang
kalau memang akuntansi keuangan itu pasti adalah merinci laba perusahaannya, bukan tiap pelanggan gitu. Nah, yang poin berikutnya adalah itu contoh yang pertama. Berikutnya saya mau random yang poin itu yang poin C. Penyusunan anggaran kas bulanan. Kira-kira termasuk akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan? Akuntansi manajemen, Bu. Iya. Gimana penyusunan anggaran kas bulanan? Termasuk akuntansi? Manajemen. Oke. Saya ingatnya akuntansi keuangan tadi. Maaf ya Mbak Bella, tadi ini ada 2 slide yang tulisnya seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk RPS-nya saya akan share di grup. Jadi kalian bisa apa ya setiap minggunya kalian bisa tahu bahwa kira-kira untuk pertemuan mendatang bab apa yang akan kita bahas. Itu juga untuk tugas individu kalian untuk yang resume. Juga ini untuk PowerPoint yang materi ini juga nanti saya akan share di grup. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin bertanya 2 orang deh gitu. Apa sih setelah kita mempelajari ruang lingkup akuntansi manajemen pada kesempatan kali ini, menurut kalian apa itu akuntansi manajemen? Silakan. Ibu. Silakan Mas. Akuntansi manajemen atau managerial accounting seperti yang tadi Ibu Rifka sampaikan, itu adalah sebuah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi, yang dimana penggunaan informasi akuntansi ini itu ditujukan untuk kepentingan pihak internal yang dalam pelaporannya, informasi yang diberikan ini tidak ada format tertentu seperti pada akuntansi keuangan, dan pelaporannya itu juga tidak mengenal waktu, entah kapan itu terserah dari kebutuhan si pihak pemakai pihak internal. Mungkin itu, Ibu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada lagi yang lain? Saya juga menambahkan ya, mungkin akuntansi manajemen itu kan juga ada beberapa step juga kan. Ada yang tadi dari perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, terus nanti endingnya adalah menentukan atau decision makingnya seperti apa gitu. Intinya seperti itu sih akuntansi manajemen itu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari kalian sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Saya Bu bertanya, Oke, silakan Mbak Bella. apakah setiap perusahaan itu perlu adanya akuntansi manajemen? Oke, Mbak Bella kayak gitu. Apakah setiap perusahaan itu kira-kira membutuhkan akuntansi manajemen? Ada yang mau memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Bella? Sebelum saya menyimpulkan, perlu nggak kira-kira setiap perusahaan itu punya akuntansi manajemen itu sendiri? Saya mau jawab, boleh Bu? Siapa saya itu? Kak Riza. Oke, silakan Mbak. Kalau menurut saya perlu, karena tadi yang di fungsi akuntansi manajemen itu kan ada planning, ada pengendalian, ada koordinasi juga. Jadi laporan akuntansi manajemen itu juga berguna untuk internal perusahaan. Jadinya itu perusahaan ini tahu apakah semua itu berjalan dengan baik atau tidak. Oke, terima kasih Mbak Tarisa. Iya. Terus saya lupa ini tugas individunya kalian kerjakan. Jadi minggu depan itu adalah mengumpulkan tugas individu ini dan juga resume untuk bab konsep biaya. Semoga pertemuan kita kali ini itu memberikan berkah bagi kalian semua. Ilmu yang kita sudah pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih.